Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Sorry, saya stem gitar dulu sebentar. Kita bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kemurahan dan kebajikan-Mu terus mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat hati, mengangkat suara, mengangkat tangan dan mengangkat wajah kami memandang kepadamu. Bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu yang membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku
bagiku. Senang Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat bagiku. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Karena kemurahan-Mu, kami hidup hari ini. Karena kebaikan-Mu, kami ada. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, kami puji, kami sembah. Allah yang hebat, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan.
sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu tak berkesudahan dalam hidup. Kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa.
ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami taruh harapan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau penolong yang setia bagi kami, dan tak pernah terlambat pertolonganmu, sehingga hati kami tetap tinggal tenang menanti-nantikan-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, isi tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
Pertolonganmu begitu ajaib, Allah memikat hatiku. Di saat aku rasamu mulai, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Allah memikat hatiku. Ini matamu menuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Allah memikat hatiku. Saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu bagi ajaib, Allah memikat hatiku. Di matamu menuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di matamu menuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau terus merasakan kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Karena memang sesungguhnya kasih-Mu itu sudah Kau curahkan dalam hidup kami. Dan kami mau terus tinggal di dalam kasih. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Karena kami mau tinggal di dalam kasih-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita melanjutkan renungan harian kita, saat teduh kita pada hari ini sampai di 2 Samuel 20 yang merupakan kelanjutan daripada 2 Samuel 19 di perikop yang terakhir. Kita tahu kemarin bagaimana setelah Absalom mati terbunuh, maka Daud akan kembali ke Israel, ke Yerusalem, dan disambut beberapa kelompok orang. Dan di akhir perikop yang kemarin itu terjadi perselisihan yang cukup sengit antara orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel yang merasa siapa yang paling berhak mengiringi Daud untuk masuk ke Yerusalem. Ya. Di tengah-tengah perselisihan perdebatan itu, kita melanjutkan perikop ini, yaitu pemberontakan Seba. Ayat pertama, kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu.
masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Jordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem, lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana, kemudian dimasukkannya mereka ke dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita. Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku. Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab. Dalam pada itu, Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab, lalu mengepung dia di Abel Bet Maaka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari sebab aku berbicara dengan engkau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, engkaukah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala,
lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya, maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Saya akan bacakan sedikit perikop yang terakhir, ya. Pegawai-pegawai Daud. Yoab menjadi kepala atas genap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Ya, jadi dari perikop ini ya kita melihat ada pemberontakan seseorang yang bernama Seba, keturunan Benyamin, yang menghasut orang Israel untuk memberontak meninggalkan Daud, ya. Kita bisa belajar dari sini, ya, bahwa yang pertama baru saja kita tahu pemberontakan Absalom baru saja di apa kan ya diselesaikan atau dipatahkan dengan matinya Absalom, ya, dan akhirnya Daud pun dibawa untuk kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem, ya. Tetapi sebelum sampai di Yerusalem, ya, eh, sudah ada pemberontakan yang baru, ya, yang dipimpin oleh Seba bin Bikri. Nah, jadi nggak habis-habisnya masalah yang dihadapi oleh Daud, ya. Selesai satu pemberontakan, ya, muncul pemberontakan yang lain. Mungkin dari sedikit kisah ini, ya, kita bisa belajar bahwa kadang-kadang dalam hidup ini seperti itu, ya. Belum selesai ketika satu masalah sudah selesai, ternyata itu awal dari terbukanya masalah yang baru, ya, dalam hidup kita. Jadi memang itulah dinamika kehidupan yang kadang-kadang tidak habis-habis terhadap masalah, ya. Yang penting apakah kita masih tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan supaya kita tetap kuat apapun masalah-masalah yang datang menghampiri hidup kita, ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah menyerah karena kasih karunia Tuhan tetap setia menemani kita, ya. Nah, eh, siapakah si Seba ini, ya, sehingga dia memberontak kepada Daud. Eh, Tidak banyak, ya, informasi tentang Seba ini, tetapi dikatakan dia adalah orang Benyamin, ya, orang Benyamin termasuk dari sukunya Saul, ya, bahwa ada kemungkinan eh, Seba ini masih menyimpan dendam kesumat, ya, kepada Daud dan keluarganya karena Daud menggantikan Saul, ya, di dalam pemerintahan kerajaan Israel pada waktu itu. Sehingga begitu ada kesempatan, ya, dia langsung menghasut orang-orang Israel untuk apa? Untuk memberontak kepada Daud, ya. Nah, ini adalah tipikal daripada orang yang apa namanya tidak tunduk, ya, pada kehendak dan rencana Tuhan. Kalau Seba ini pasti sudah tahu bahwa Daudlah yang diurapi untuk menjadi raja atas Israel, ya. Seharusnya dia tunduk dan menerima rencana Tuhan dan kehendak Tuhan tersebut bagi bangsa Israel sehingga tidak muncul apa namanya sakit hati atau dendam yang akhirnya membawa pemberontakan. Dan kalau kita lihat tadi ujungnya, eh, kematian Seba itu cukup mengenaskan karena kepalanya harus dipenggal dan dilemparkan ke Yoab, sehingga akhirnya berhentilah pemberontakan orang Israel terhadap Daud pada waktu itu, ya. Jadi tentunya kita harus terus menjaga hati kita, jangan ada dendam yang tersisa di hati kita terhadap siapapun atau terhadap apapun, ya, karena bisa mendatangkan malapetaka, ya, bagi kehidupan kita. Nah, eh, mungkin yang perlu kita apa namanya kita diskusikan adalah kenapa
Seba ini memberontak. Kenapa orang Israel ini memberontak ya? Seperti tadi setelah saya singgung di awal, ya, bahwa ini tidak terlepas dari cerita di perikop terakhir yang di pasal 19, di mana eh, orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel mempertengkarkan, memperdebatkan ya siapa yang paling layak, siapa yang paling berhak untuk menemani Raja Daud masuk ke Yerusalem ya. Orang Yehuda merasa mereka lah yang paling berhak karena mereka termasuk daripada kerabatnya raja, termasuk keluarganya raja ya. Eh, Sedangkan orang Israel justru merasa bahwa mereka 10 kali lebih layak, lebih 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 apa namanya, lebih tepat untuk menemani atau mengiringi raja masuk ke Yerusalem ya. Nah, mereka bertengkar ya soal siapa yang paling layak, siapa yang paling terhormat ya untuk menemani atau mengiringi Daud memasuki Yerusalem ya. Nah, kalau kita lihat di kalimat terakhir di pasal 19 itu, tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel ya. Ada kesan bahwa Daud Daud lebih memihak atau lebih mendengar eh, perkataan-perkataan atau pendapat daripada orang Yehuda ya. Kalau menurut saya memang Daud lebih memihak kepada orang Yehuda. Nah, keberpihakan Daud ini kepada orang Yehuda bahwa orang Yehuda lah yang paling berhak untuk mengiringi Daud memasuki Yerusalem, mungkin itulah yang menimbulkan rasa sakit hati, rasa kecewa daripada orang Israel, sehingga di ayat yang kedua dikatakan lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri ya. Jadi kekecewaan itu dimanfaatkan oleh Seba yang memang sudah lama dendam kepada keluarga Daud ya, sehingga kekecewaan orang Israel itu gampang dimanfaatkan oleh orang-orang yang sakit hati. Jadi kita belajar hari ini ya, sedikit keberpihakan Daud kepada Yehuda, orang-orang Yehuda, menimbulkan kekecewaan yang besar kepada kelompok lain yang memang jumlahnya lebih besar ya. Nah, ini pembelajaran bagi kita mungkin sebagai pemimpin ya, sebagai orang tua ya, supaya kita lebih bijaksana di dalam memutuskan sesuatu untuk kita terhindar dari apa namanya, dari eh, keberpihakan berat sebelah pada satu pihak sehingga bisa menimbulkan kekecewaan atau sakit hati kepada pihak yang lain. Memang tidak gampang ya, tetapi kita perlu belajar, perlu hikmat daripada Tuhan ya. Kadang-kadang untuk memutuskan sesuatu ya kita perlu bijaksana agar kita terhindar dari berat sebelah keputusan kita sehingga tidak menimbulkan kekecewaan atau sakit hati daripada anak kita yang lain atau pihak yang lain dari orang-orang yang kita pimpin. Yang terakhir yang bisa saya sharekan kepada kita adalah saya melihat apa ada seorang perempuan yang bijaksana yang muncul dari cerita ini ya, yang eh, dia berani ngomong kepada Yoab ya, dengan lantang, dengan keras ya, yang akhirnya membuat klarifikasi ya, bahwa mereka mengira Yoab akan menghancurkan eh, kota induknya Israel ya pada waktu itu, sehingga Yoab terkejut dengan apa namanya, dengan tuduhan seperti itu. Mungkin ini yang dihembuskan oleh Seba bahwa Yoab akan datang untuk menghancurkan mereka ya, tapi tentu Yoab eh, hanya mengincar Seba ya. Jadi ada klarifikasi dari Yoab akibat pertanyaan daripada perempuan yang bijaksana tersebut. Sehingga singkat cerita ya, hanya Seba lah yang mati terbunuh pada waktu itu, sehingga orang Israel terhindar dari perang saudara dan terhindar dari jatuhnya korban yang lebih banyak pada waktu itu.
dan hanya Seba saja yang mati, sehingga berhentilah pemberontakan Seba dan pemberontakan orang Israel pada waktu itu. Ya, tentu saja kita belajar bahwa ternyata ya bahwa hikmat bijaksana di dalam apa di dalam menghadapi suatu perkara, suatu persoalan tentu sangat kita butuhkan. Oleh karena itu kita butuh hikmat daripada Tuhan dan kita tahu hikmat itu datangnya dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari ya. Kita bersyukur kita mempunyai kebenaran firman Tuhan yang menolong kita untuk mendatangkan hikmat kepada kita di dalam setiap hari kehidupan kita sehingga kita bisa belajar terus untuk menerima hikmat daripada Tuhan ya. Di dalam Amsal 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa tujuan daripada Amsal atau firman Tuhan itulah untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Jadi kita bersyukur kita punya kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menyediakan hikmat kepada kita untuk menolong kita, membantu kita memutuskan banyak hal di dalam kehidupan ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi pagi hari ini kita belajar dua hal untuk kita waspadai dalam hidup kita. Tentu yang pertama itu hati-hati dengan rasa kecewa. Karena ketika kita memiliki kekecewaan, kita menjadi orang yang mudah sekali untuk diarahkan, untuk melawan, memusuhi, bahkan memberontak. Jadi itu hal yang perlu kita waspadai. Seperti yang Pak Ramli tadi katakan, rasa kecewa itu yang dimanfaatkan oleh Seban bin Bikri. Dan berkali-kali hari-hari ini saya sedang mengajar mengapa kita bisa kecewa. Dan saya selalu ingatkan, bukan orang lain, bukan keadaan yang membuat kita kecewa, tapi justru ekspektasi kita lah yang akan membuat kita kecewa. Kenapa kita bisa kecewa dengan pasangan, contoh? Karena terlalu banyak ekspektasi, syarat, standar yang kita tetapkan bagi pasangan kita. Sehingga pasangan kita nggak memenuhi apa yang menjadi ekspektasi kita, harapan standar kita, kita mulai kecewa. Dan rasa kecewa itu sekali lagi sangat bahaya. Kita akan menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan. Minimal dengan pikiran sia-sia, dengan kemarahan yang sia-sia. Apalagi kalau sampai rasa kecewa kita diketahui oleh orang lain, itu paling mudah digiring. Digiring dengan apa? Yang namanya, yang kedua tadi yang Pak Ramli tadi katakan, kalau zaman sekarang mungkin hoax. Kalau dulu opini yang salah. Ketika Seba bin Bikri membangun opini, menyebarkan propaganda, dan semua orang jadi terprovokasi. Nah, tapi sekali lagi bersyukur ada wanita yang bijak, yang cakap, yang mengkomunikasikan segala sesuatu. Jadi yang kedua, belajarlah mengkomunikasikan segala sesuatu, baik yang kita dengar, sehingga apa yang kita dengar itu mungkin belum tentu 100% benar, tapi ketika kita tidak mengkomunikasikannya, itu bisa meracuni pikiran kita, dan itu bisa membuat masalah menjadi semakin runyam. Jadi yang kedua ya, belajarlah mengkomunikasikan segala sesuatu yang kita dengar. Oke, terima kasih Pak Ramli. Jadi dua hal itu yang kita belajar hari ini. Hati-hati dengan rasa kecewa. Dan apa yang membuat kita kecewa sekali lagi, bukan orang lain, bukan keadaan, tapi ekspektasi kita. Makanya milikilah kasih tanpa syarat, kasih tanpa ekspektasi. Yaitu kasih Allah yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Dan yang kedua, ya hati-hati dengan yang namanya opini salah yang dibangun oleh orang, atau hoax yang beredar. Nah, gimana caranya? Komunikasikan kepada sumber yang tepat. Sehingga seperti perempuan bijak, dia nggak cari yang lain, tapi dia cari
Yoab, karena saya percaya nama Yoab itulah yang disebut-sebut oleh Seba bin Bikri yang akan memusnahkan kota induk Israel tadi. Jadi itu yang kita belajar hari ini dan mari kita praktekkan untuk terus jaga hati kita. Oke, terima kasih Pak Ramli. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, silakan. Kalau tidak ada, siapa hari ini yang dijadwal doa ya, John? Saya Pak. Oh, oke, silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan kolam diwa kami, Tuhan. Biarlah kolam diwa ini memberikan kami pencerahan terus-menerus, Tuhan. Memberikan kami hikmat, memberikan kami terus pewahyuan. Bagaimana kami harus hidup, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu terus menjadi pelita bagi kaki kami, Tuhan, dan terang bagi jalan kami, Tuhan. Ajarin kami dan tuntun kami dalam kebenaran-Mu setiap hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berdoa terus untuk Pak Ramli, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat, akal budi, pewahyuan, dan pengertian dalam dalam hidupnya ya Bapa. Berkati pelayanannya, berkati anak-anaknya dan istrinya Bapa, berkati terus pelayanan di Bungo Tuhan. Biarlah terbentuk tim yang solid Tuhan, tim yang mau bekerja keras untuk pelayanan dan memenangkan banyak jiwa Tuhan. Biarlah segala visi misi pelita di Bungo tercapai Tuhan dan melebihi pencapaian Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati anak-anaknya, berkati juga pekerjaan dari Pak Ramli Tuhan, biar semakin hari semakin baik dan nama Tuhan Yesus bermuliakan. Berdoa juga Tuhan untuk rencana Pak Siregar yang akan ketemu orang pembeli tanah di Lamongan Tuhan, biar Kau memberikan hikmat, berikan terus pewahyuan, berikan terus kewibawaan ilahi bagi Pak Siregar dan Bu Meriati Tuhan untuk ketemu dengan pembeli tanah Tuhan sehingga terjadi deal yang bagus Tuhan dengan harga yang terbaik. Nama Tuhan Yesus mempermuliakan. Terima kasih ya Bapak untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin baik. Semakin hari terjadi keadilan sosial, kemakmuran, dan persatuan kesatuan terjalin ya Bapak. Dan berkati terus para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan segenap aparatur negara Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan selalu menyertai setiap pemimpin negara kami Tuhan. Sehingga terjadi keputusan yang baik, yang adil Tuhan. Makasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini kami kembali telah bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, dan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, sharing firman-Mu Tuhan, dan juga telah menaikkan doa-doa kami. Ajar kami di dalam kehidupan kami sekali lagi untuk boleh memeriksa hati kami, supaya hati kami bersih dari rasa kecewa, sehingga tidak menimbulkan dendam, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru, keputusan-keputusan yang keliru dalam hati kami Tuhan. Ajar kami juga senantiasa Tuhan untuk berhikmat di dalam segala hal. Tuhan terpuji nama-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan kiranya memberkati, menolong, menyertai kami, memberikan hikmat dan kasih karunia kepada kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh berhasil. Terpuji nama-Mu Tuhan, akhirnya biarlah kami menerima berkat dari yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia,
daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.